Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion GBK Senayan, Jakarta dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Australia, Timnas Garuda berada dalam kepercayaan diri tinggi usai mampu mengimbangi Arab Saudi di laga pertama. Namun demikian, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menyatakan laga nanti merupakan laga yang berat, karena peringkat Australia jauh di atas Indonesia. Namun STY menjanjikan timnas akan memberikan penampilan terbaik. 내일 경기는 우리가 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 돼 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. Hal senada disampaikan pemain Indonesia Justin Hubner. Hubner menegaskan timnas tidak takut menghadapi Australia. Timnas akan mengerahkan segala kemampuan untuk menaklukkan Australia. Australia is a really strong country, but so do we. I think we are not scared of anyone. We will fight tomorrow. We had a good preparation for the game tomorrow, and we're gonna do everything to beat Australia. So we're gonna fight really hard, and we'll see what happens. Pelatih Australia Graham Arnold menyatakan timnya tidak akan terpengaruh dengan dukungan puluhan ribu supporter timnas di GBK. Menurut Arnold, banyaknya supporter bisa memberi tekanan pada tim tuan rumah. The crowd, that's great. I think depends how the home team responds to the crowd. And big crowds can also put a lot of pressure on their own players and put a lot of pressure on their own performance, and so it can go both ways. But it's great. We've been playing over the last number of years, a lot of games away from home, in front of big stadiums, in front of big crowds, and I know that our players, would rather play in front of 70,000 away fans and play in front of nobody like we had to in COVID. Pelatih Sintayong kemungkinan akan kembali menerapkan formasi 4-3-3 yang digunakan ketika sukses meredam Arab Saudi. Trio Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman akan menjadi tim gedor timnas. Sementara Australia di bawah asuhan pelatih Graham Arnold kemungkinan akan menurunkan formasi 4-2-3-1 yang mencerminkan keinginan The Socceroos menguasai lini tengah. Nama Martin Paes menjadi andalan baru tim Garuda di bawah Mister Gawang. Pemain Liga Amerika Serikat dari FC Dallas ini tampil apik saat melawan Arab Saudi. Namun, Australia juga memiliki penjaga gawang yang tak kalah hebat, yaitu Matthew Ryan. Matthew bermain untuk klub Italia AS Roma. Di barisan belakang, timnas dipastikan akan mengandalkan pemain Serie A Italia Venezia FC Jay Itzes. Dengan tinggi badan 1,90 meter, pemain 24 tahun ini unggul dalam duel bola-bola atas. Australia juga memiliki bek tangguh yang bermain di klub Parma dari Italia, yaitu Alessandro Sircati. Andalan timnas di lini tengah ada pada diri Tom Hay. Tom telah mencetak 1 gol untuk timnas. Sementara itu, Australia punya pemain belakang berpengalaman, yaitu Jackson Irvine, yang sudah memiliki 69 caps dan telah mencetak 10 gol. Sementara nama Rafael Strijk diprediksi bakal kembali menjadi andalan timnas di lini depan. Pemain 21 tahun ini total sudah mempunyai 27 caps timnas di berbagai kelompok usia dan telah mencetak 4 gol. Sementara Australia kemungkinan akan mengandalkan ketajaman striker Michel Duke. Duke berusia 33 tahun dan mempunyai caps timnas 40 dan telah mencetak 12 gol. Secara statistik, Australia jauh diunggulkan. Dari 19 kali pertemuan dengan Australia, tim Garuda menang sekali, imbang 3 kali, dan 15 kali kalah. Namun, jika nanti Indonesia bisa meraih poin dari Australia, akan menjadi modal berharga dalam mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya.
Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia menang lawan Australia malam hari ini? Strategi apa yang harus diterapkan tim Garuda? Kita bahas malam hari ini bersama mantan pemain timnas Indonesia Aji Santoso dan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Malam Bungkus, malam Mas Aji dengan Audrey di sini. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, saya mau ke Mas Aji dulu. Halo Bang Anji. Ya, saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ini kan secara peringkat memang Indonesia ini berada jauh ya di bawah Australia. Tapi satu hal yang tidak terlupa adalah pada saat kemarin timnas kita ini berhasil menahan imbang melawan Arab Saudi dan Australia kalah melawan Bahrain. Tapi kalau malam hari ini kira-kira nih bisa tampil apik kembali Indonesia melawan Australia, Mas Aji? Ya, kalau untuk pertandingan malam hari ini kita kesampingkan dulu statistik pertemuan secara pertemuan di mana memang Australia lebih banyak memenangkan pertandingan, tetapi kali ini harus kita kesampingkan. Kita fokus untuk pertandingan nanti malam, dan Indonesia juga memiliki modal yang cukup bagus di mana yang pertama bisa mendapatkan poin ketika pertandingan away ke Arab Saudi, yang kedua Indonesia bermain di kandang, tentunya stadion nanti pasti akan dipenuhi dengan penonton. Ya, ini yang harus bisa dimanfaatkan gitu. Selain tentunya dari taktik strategi dari Coach Sintayong, tentunya pemain ke-12 ini harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemain. Seperti itu, Mbak. Jadinya sejak awalnya juga harus main langsung geber terus ya, Bungkus ya. Jangan kasih kendor gitu ya. Jadi justru saya berpikir sebaliknya. Kita menurut saya harus pintar mengatur irama permainan, harus pintar mengatur intensitas permainan. Karena kalau berdasarkan pengalaman di laga pertama waktu kita berhadapan dengan Arab Saudi, kita itu justru menurun sesudah lewat menit ke-65. 25 menit terakhir permainan timnas itu agak menurun. Makanya dalam line up yang disusun Sintayong kali ini, saya nggak heran Prof. Tom Haye itu dimainkan mungkin di babak kedua, tidak sejak menit awal. Jadi memang Sintayong belajar atau mengevaluasi hasil pertandingan pertama, di mana kita menurun di babak kedua. Jadi sekarang di babak pertama diturunkan pemain-pemain yang tipenya petarung. Ada Tom Haye di sana, ada Ivar Jenner, termasuk ada Marcelino. Sementara Tom Haye yang memang staminanya mungkin tidak sekuat anak-anak muda itu, disiapkan untuk mengendalikan permainan terutama di sisa pertandingan di babak kedua. Ini saya pikir evaluasi yang baik dari hasil pertemuan lawan Arab Saudi, karena kita berharap lawan Australia kita bisa konsisten. Tidak hanya bagus di 40 menit pertama, tapi juga konsisten 2 kali 45. Tapi Bungkus, kalau dilihat kemarin pada saat Australia ini kalah ya dari Bahrain begitu, ini juga menjadi satu hal kesempatan yang baik nggak untuk timnas Indonesia bisa lawan Australia, bisa mengalahkan Australia nih? Jadi waktu Australia kalah dari Bahrain, sebetulnya secara permainan mereka menguasai. Peluangnya Australia itu ada 18 kali, 4 diantaranya on target ya. Sebaliknya Bahrain peluangnya tidak lebih dari 7. Memang mereka mencetak 1 gol. Jadi yang harus diperbaiki Australia di laga ini saya pikir penyelesaian akhir. Nah, itu yang harus diwaspadai. Australia mungkin akan berusaha di pertandingan lawan Indonesia memperbaiki penyelesaian akhir. Di situ pentingnya kita memperbaiki satu hal yang masih menjadi kekurangan kita di pertahanan. Karena pertahanan kita di pertandingan lawan Arab Saudi pun beberapa kali sempat melakukan kesalahan sendiri yang berakibat terciptanya peluang bagi lawan. Kalau kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di lini pertahanan, mudah-mudahan hasil akhirnya bisa bagus juga. Kita punya kiper bagus sekarang, tapi bukan berarti kita bergantung sepenuhnya kepada kiper ya. Kipernya sudah bagus, oke, tapi pertahanan juga harus diperbaiki. Nah, yang dimaksud pertahanan bukan hanya 3 orang yang menjadi center back, tapi keseluruhan tim bermain kolektif, sehingga pertahanan itu harus disusun bersama, dibangun bersama oleh 11 pemain yang bermain. Dan hal itu harus dilihat juga dari sejak awal ya, untuk kemudian membuat Australia gentar begitu bahwa timnas Indonesia nggak main-main nih, sudah siap. Bahkan kata Hafner bilang kita tidak takut melawan siapapun, Mas Aji. Iya betul, apa yang disampaikan Bung Wisna ini tadi juga betul. Artinya dalam pertandingan nanti kalau semangat itu pasti, itu harus fighting spirit, harus, tetapi irama permainan harus jangan sampai selalu tinggi, karena sepak bola itu 90 menit itu cukup lama. Jadi pemain-pemain tentunya harus tahu kapan iramanya naik, kapan kita harus ambil napas, kapan kita mesti harus possession play dulu. Jadi itu sih irama-irama itu supaya benar-benar terjaga dengan baik, sehingga
kondisi pemain bisa main sampai 90 menit gitu loh. Karena ini juga pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang sangat bagus, lawannya pun juga tim bagus. Tetapi di sini tadi saya sampaikan bahwa ada advantage buat kita, di mana kita bisa meraih poin di Arab Saudi dan ini home, tetapi kita harus mengantisipasi untuk kebangkitan dari tim Australia itu sendiri karena mereka sudah kehilangan 3 poin, tentunya dia akan mati-matian juga untuk bisa mendapatkan poin 1, bahkan mungkin bisa aja mereka menginginkan 3 poin dari tim kita. Seperti itu, Mbak. Kita bedah satu-satu deh dari lini depan, tengah, dan juga belakang. Kemudian juga ada kiper. Nih terutama di Indonesia ini meskipun kemarin bermain bagus, ini juga bukan hanya kita harus mengandalkan kiper ya tadi ya Bungkus bilang ya. Tetapi kemudian bagaimana di lini tengah depan belakang ini juga harus benar-benar harus kerja keras nih, Bungkus. Iya, memang kemarin di pertandingan lawan Arab Saudi beberapa kali kita di lini pertahanan memberi ruang bagi pemain lawan untuk menciptakan peluang, ya. Itu harus dihindari di pertandingan kali ini karena Australia seperti yang saya bilang tadi pasti akan berusaha memperbaiki titik lemah mereka dalam penyelesaian akhir. Nah, sekarang dengan adanya Hubner yang akan bermain di sisi kiri, Jai Ijes ada di tengah, di kanan ada Ridho. Mudah-mudahan itu cukup untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di laga sebelumnya. Karena formasi Ridho di kanan, Ijes di tengah, kemudian di kiri Hubner, itu adalah formasi yang paling sering bisa dibilang dimainkan oleh Sintayong dalam beberapa laga terakhir. Sepertinya Sintayong menyukai karakter permainan Hubner dan Rizky Ridho di dua sisi. Kemudian ada di tengahnya ada Jai Ijes yang memang memiliki ketenangan, pengalaman, sekaligus juga postur. Itu yang saya pikir membuat di 3 pemain ini paling sering mendapatkan kesempatan bermain bersama sejak menit awal. Dan itu rasa-rasanya para pemain itu akan diturunkan sejak menit awal juga ya di pertandingan malam ini? Iya, saya kira iya. Nah, mungkin yang berbeda adalah di laga kali ini Sintayong di babak pertama akan lebih banyak memainkan gelandang pekerja. Tidak hanya 2 gelandang, tidak hanya Ivar Jenner bersama Nathan, tapi juga mungkin ditambah 1 gelandang yang lain, Marcelino, yang akan bermain lebih free roll, bermain membantu lapangan tengah, tapi pada saat bersamaan diharapkan membantu lini depan. Karena di depan mungkin hanya akan ada 2 pemain, ada Ragnar Oratmangun, ada Rafa. Nah, Marcelino diharapkan bisa mengisi kekosongan yang diciptakan oleh pergerakan Rafa dan Ragnar. Nah, kemudian kalau misalnya untuk kiper sendiri, Mas Aji, apa yang perlu dicermati nih supaya permainan apik untuk menjaga gawang Martin Pas ini bisa kembali terulang pada saat laga malam hari ini? Iya, jadi sepak bola itu adalah olahraga kolektivitas tim. Kita tahu memiliki penjaga gawang cukup bagus, tetapi kan kita tidak bisa mengandalkan kebagusan penjaga gawang aja. Tetapi mulai dari, kalau misalnya bertahan, bagaimana mulai dari depan, tengah, sampai belakang, akhirnya ada di penjaga gawang. Kita memang pertandingan lawan Arab Saudi kemarin, meskipun dia ada sedikit melakukan kesalahan yang tidak boleh diulangi dalam pertandingan malam hari ini nanti, dia tampil cukup bagus, bola kakinya, bola bawahnya juga bagus. Dia memang pemain yang berpengalaman, main di Amerika, ini sangat membantu buat kepercayaan diri pemain-pemain belakang kita. Jadi kalau penjaga gawang nanti bisa tampil bagus, tidak boleh melakukan kesalahan terjadi seperti pertandingan di Arab, saya pikir kita akan tampil bagus. Apa sih Bungkus sebenarnya yang perlu diantisipasi banget ketika melawan Australia nih? Kita kan hanya menang 1 atau 2 kali ya, menang melawan Australia ya sepanjang sejarah. Hanya 1 kali ya, kita dari 18 pertemuan, totalnya 19, bahkan kita hanya menang 1 kali, itu pun sudah sangat lama. Lebih banyak kalahnya, 5 laga terakhir juga 4 kali kalah. Jadi memang kelebihan Australia, saya pikir seperti halnya banyak tim-tim yang berasal dari Australia ini kan kultur sepak bolanya kan lebih Eropa dibanding Asia ya. Mereka punya permainan yang bagus dalam bola-bola atas, yang pertama. Yang kedua, skema bermainnya jelas, diterjemahkan dengan baik di lapangan. Game plan-nya juga konsisten mereka terapkan, cara mainnya konsisten dari awal sampai akhir. Pemain-pemainnya tidak mudah panik, kuat dalam penguasaan bola. Itu hal-hal yang saya pikir bagi timnas Indonesia masih merupakan PR yang harus terus kita perbaiki. Nah, sekarang skema yang akan dimainkan Australia kali ini adalah 4-2-3-1, dan saya kira mereka tahu bahwa kelebihan mereka dalam duel bola atas sekarang mungkin tidak akan terlalu dominan untuk dimanfaatkan. Karena Indonesia punya back-back yang cukup tinggi, ada Jai Ijes, ada Justin. Jadi Australia mungkin tidak akan terlalu monoton memainkan bola-bola silang sayap. Mereka akan lebih berani juga melakukan penetrasi dari tengah. Nah, itu harus dipikirkan. Saya pikir Coach Sintayong sudah memikirkan itu dengan memainkan 3 gelandang, yaitu sudah diantisipasi. Tapi di lapangan nanti kita lihat bagaimana praktiknya.
Dan terakhir kalau untuk Mas Aji kemarin kan Coach Sintayong sempat bilang ya bahwa Indonesia ini tidak seperti timnas yang sebelum-sebelumnya dan bahkan bisa dibilang Indonesia timnas kali ini menjadi kuda hitam baru begitu. Bisakah ini terwujud dalam pertandingan malam hari ini? Amin, mudah-mudahan. Amin, ya sangat bisa. Di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Jadi sekarang ini kalau kita harus mengakui bahwa timnas kita memiliki materi pemain-pemain yang kelas 1 ya, memiliki pemain-pemain yang bagus, pengalaman di luar negeri, dan terbukti cara mainnya pun juga sekarang ada improve yang sangat bagus, tinggal bagaimana bisa memanfaatkan kita main di kandang. Menurut saya Coach Sintayong sudah pasti tahu lah apa yang harus dilakukan dalam pertandingan nanti malam, dan mudah-mudahan kita sebagai warga negara Indonesia berdoa, mensupport, mudah-mudahan bisa mematahkan yang selama ini pertemuan sering kalah, malam ini bisa menang. Dan itu peluang itu ada. Amin. Terima kasih Mas Aji Santoso, mantan pemain timnas Indonesia dan pengamat sepak bola. Bung Kusnaini sudah berbagi pandangan malam hari ini. Kita kurang dari 1 jam, setengah jam lagi deh kita nonton ya pertandingan Indonesia melawan Australia. Selamat malam. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Indonesia Malam, karena setelah ini rekan saya Friska Clarissa akan kembali dengan informasi dari ulang tahun ke-13 Kompas TV. Kami akan mengulas bagaimana jurnalisme berdampak Kompas TV kepada siswa yang berada di pinggiran. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya.